Halo, assalamualaikum teman-teman Derkar Vlog. Apa kabar? Doain pasti pada sehat keluarga ya. Alhamdulillah udah nyampe di Thailand teman-teman. Ini tepatnya kita ada di daerah pergudangan di Lime Chabang. Lime Chabang adalah nama pelabuhannya di sini. Dan kita hari ini akhirnya akan menjemput kendaraan kita. Wah, akhirnya nyampe juga di sini. Dan sekarang nih yang ada di sebelah kanan gua, ini adalah kontainernya mobil Om Dendi. Lagi mau dikeluarin dulu. Barang-barangnya udah pada di luar semua. Setelah udah pada di luar, dimasukin ke dalam Nomor berapa ya? servis car-nya. Wah, ini Om Dendi karena rombongannya juga rame banget. Jadi ada 3 nih untuk high S-nya. Jadi semua pada ditaruhin barang di bagian belakang, nanti di bagian depannya, tengah sama depannya itu untuk krunya. 3 van, rombongannya banyak banget nih. Jadi pada dimasukin dulu sekarang. Oke. Ini coba kita lihat ke dalam kontainernya Om Memen. Ini kontainernya pakai yang 40 feet teman-teman. Jadi sebenarnya 40 feet kan bisa buat 2 mobil. Karena cuma Om Memen sendiri, jadi sisanya ada 3 buah motor. Om Rudi, terus Om Mufti dan juga Habib. Terus di sini spare part gabungan punya Om Memen dan juga para kawan-kawan rider nih. Wah, siap buat dibawa keluar, dipindahin spare partnya ke mobil juga. Nah sekarang teman-teman, ini yang lagi dipindahin adalah kontainer kita nih. Jadi kan kemarin teman-teman udah lihat kita pakai yang 20 feet. Setelah ini bakalan kontainer gua yang dibongkar di sana. Jujur gua baru ngeliat pengalaman pertama kontainer diangkat dan dipindahin. Ternyata forkliftnya gede banget ya. Atau mungkin ada istilahnya teman-teman untuk jenis forklift ya, seperti ini ya. Sebenarnya bukan forklift juga ya, soalnya nggak ada garpunya, nggak ada forknya. Apa nih teman-teman namanya nih? Sebuah pengalaman baru yang luar biasa buat gua hari ini. Oke, alhamdulillah kunciannya udah dilepas ya. Oke, alhamdulillah udah kebuka teman-teman. Penuh ya barangnya sampai ke bagian belakang. Ini keranjangnya pada dikosongin dulu soalnya kemarin pas masuk disebar-sebar barangnya. Jadi keluarin dulu. Mungkin sambil bantuin dulu bentar, nanti kita rekam lagi sebentar lagi. Ya oke, barang-barang udah pada turun semua. Ini yang ada di depan kita gabungan barang-barang gua dan Om Semi. Nah, sebelahan soalnya kita ambil ngintip ada apa aja. Bawa kompresor. Ini mekanik creeper ya, atau alas mekanik buat mekanik ngolong biar gampang masuk ke dalam kolongnya. Genset. Oh, bawa full box. Kursi, meja lipat, serep-serep, ada apa aja nih di sini nih? Radiator, as kopel, as roda, arem, tenda, dan lain-lain. Wah, proses ini taruh shock breaker. Kita sama-sama pakai King Shock nih, walaupun beda kan tipenya. Ini sama pakai King Shock. Perak buaya, serep oli ini Moto 300V yang gue pakai. Bawahnya ada yang buat matic dan lain-lain.
Akhirnya udah beres semua teman-teman. Bismillah. Sekarang kita pindah dulu ke toko ban. Gimana nih? Oh, masih ada barang. Ya udah, sambil digeser dulu sedikit ke belakang. Sebentar beberes dulu teman-teman, habis itu kita jalan. Oke teman-teman. Alhamdulillah akhirnya lancar proses ngeluarin dari kontainernya, dan akhirnya perdana nih nyetir mobil sendiri, mobil Indonesia, bawa dari Indonesia ke negara tetangga. Masih tetangga nggak ya Thailand jatuhnya? Masih ya. Ya, jadi pertama pasti rasanya karena emang di sini right hand drive ya, mobilnya setir kanan dan kita nyetirnya di sebelah kiri, jadi untuk itunya nggak ada perlu untuk adaptasi. Tapi nanti kalau kita udah sampai di Laos, nah Laos itu justru nyetirnya di sisi kanan jalan, jadi di sana justru yang akan lebih butuh penyesuaian. Cuma kalau sekarang nih, kayak misalnya teman-teman lihat suasananya, padatnya. Terus apalagi kalau misalnya nanti kayak kita udah di daerah yang emang lebih besar ya kotanya gitu ya, kayak motor-motornya, macetnya juga udah sama, jadi nggak terlalu berasa kayak bukan di Jakarta ya kalau buat gua. Oke, nah ini sekarang masih banyak barang-barang di dalam, kayak teman-teman sempat lihat tadi. Kita mau ke hotel dulu teman-teman, jadi nurunin barang, terus kita sambil check up, double check semuanya, karena juga masih berantakan, ada yang perlu dirapiin lagi, diposisiin lagi. Cuma sebelumnya gua pengen ngajak teman-teman buat ke tempat kopi yang mungkin salah satu yang gue suka di Thailand ya. Habis itu ya kita baru arah balik karena searah nih. Oke, ini dia. Oke, alhamdulillah teman-teman, ini dia kopinya. Udah di tangan. Jadi ini gua datang ke Cafe Amazon. Nggak tahu, gue seneng banget sama es kopi di sini. Ini bukan endorse padahal, tapi emang gara-gara tahun lalu pas nemenin Mas Rifat bareng tim Rally Art ke Thailand, ternyata es kopi di Thailand tuh juga enak-enak gitu. Tadi mikirnya kayak trennya cuma di kita aja ya, es kopi yang pakai gula aren dan sejenisnya gitu. Ternyata di sini es kopi juga sekarang makin menjamur ya mana-mana. Cuma yang kesampaian akhirnya ya beli es kopi favorit di Thailand pakai mobil sendiri, alhamdulillah. Pengalamannya jadi pengalaman yang boleh dibilang sebenarnya apa ya, menyenangkan tapi satu sisi unik juga, plus campur juga agak-agak kayak masih banyak kakunya. Ambil contoh kayak tadi sebelum kita ke Cafe Amazon ini, ngisi bensin dulu di sana di SPBU. Tadi nggak gua rekam karena gue juga kurang tahu apa boleh apa enggak gitu kan ngambil video. Tadi gua ngisi itu awalnya bingung soalnya kayak ini kalau angka oktan kelihatan ya 92, 95 kayak gitu. Cuma ini kayak misalnya gue tadi beli 95, cuma dia tetap ada dua jenis 95 ya gitu. Sementara tulisannya Thailand, jadi gue kayak bingung. Mesti translate dulu di foto, baru kelihatan. Oh ternyata ini 95 yang apa, ini yang apa. Ya udah, tadi gue beli sekitaran 45 liter, biayanya itu 2000 baht atau sekitaran 900.000 ya teman-teman ya. Lebih murah apa lebih mahal ya untuk ukuran 95? Ya udah kurang lebih gitu. Yang penting kita udah isi bensin, udah isi perut dengan kopi, kita lanjut jalan. Sekarang kita udah nyampe di Hotel Grand Palazzo. Jadi ini adalah hotel tempat panitia nginep dan juga sebagian peserta, plus tempat parkir para mobil-mobil pesertanya, teman-teman. Ini kayak di belakang gue sekarang ada tim Japin atau Japan Indo. Ini gabungan antara pembalap dari Jepang dan juga dari Indonesia ya, Om Wijaya Kusuma. Keren, mereka berkolaborasi buat bikin satu tim karena mobilnya sama-sama pakai Jimny Gen 3 atau Jimny White. Wah, keren banget. Asik banget. Lagi dipersiapin di sini. Sementara yang di sebelah kiri gua, ini pertama ada Hilux dari Thailand.
Terus di sebelahnya ini adalah salah satu peserta dari Israel. Ini mobil apa ya teman-teman ya? Mungkin ada yang tahu kira-kira ini mobil apa nih? Bentuknya soalnya ini ya, unik banget teman-teman. Sepertinya mungkin ini mobil yang bentukannya paling beda sendiri. Oke, kita geser lagi ya. Di sebelah sini ada Land Cruiser 80 dari Jepang nih. Ini adalah tim Jepang. Nih nama pembalapnya dan juga co-drivernya. Pakai 80 di kelas T1D. Jadi diesel ya teman-teman ya. Asik banget deh. Dan style emang Jepang banget ya. Kelihatan banget dari modelan stiker-stikernya yang full banyak pada nempel semua. Asik banget nih. Ternyata 80, walaupun hitungannya mobilnya udah berumur 20 tahun lebih, tetap dipakai di AXCR melawan mobil-mobil yang jauh lebih muda dari dia ya. Sementara kalau mobil peserta yang lain itu banyak juga yang ada di parkiran atas. Tapi nggak semuanya emang ada di hotel ini karena ini masih belum hari H. Hari ini hitungannya masih nyantai. Jadi masih banyak banget yang tidur atau mobilnya diparkirin di hotel masing-masing. Tapi kalau mobil gua ada di hotel ini juga. Ini dia teman-teman. Sekarang ini lagi final check buat seluruh bagian. Mau bagian mesin, bagian kaki-kaki juga, dan lain-lainnya. Lagi dicek semuanya. Sorry kalau agak gelap. Tapi ini baru aja selesai latihan untuk pit stop. Jadi dihitung waktunya karena kita punya waktu kurang lebih 20 menit di pit stop. Itu jadi para kru ya langsung harus bergegas untuk nyiapin mobil, ganti ban, terus ngecek baut-baut, ada yang kendor apa enggak, isi bensin, dan lain-lain. Jadi di simulasi, anggap aja ini mobil baru nyampe di pit, langsung dikerjain semuanya, dan dalam waktu 20 menit itu harus udah selesai. Tapi sebenarnya sih nggak 20 menit teman-teman, karena 20 menit itu udah termasuk waktu kita untuk lanjut jalan lagi ngelanjutin SS-nya. Jadi ya hitungannya mereka harus bisa selesai dalam setidaknya 15 menit. Itu dia yang lagi simulasi. Ini sebentar lagi bakal lanjut lagi simulasi supaya ya insya Allah aman semua pas nanti pit stopnya ya. Nggak ada kendala kayak misalnya kerjaannya overlapping ya, atau tumpang tindih kerjaan, atau misalnya agak miss kayak wah ini kuncinya ternyata kepake ke sini nih, ke double atau gimana, kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, sekarang gua mau ngetes dulu buat helmnya, ngetes amplinya ya, buat intercomnya. Baru beres helmnya. Di branding sesuai sama baju dan mobilnya. Oke, racknya juga udah siap. Yuk ikut kita cobain. Ini sementara kru juga paralel di luar lagi lanjut lagi buat latihan 20 menitnya. Kita sementara nyoba dulu. Oke. Colokannya, amplinya ada di dalam sana, di atas ini teman-teman, buat amplinya. Cut off nyalain. Udah nyolok. Cek. Tes. Belum. Tes. Oke. Volume gimana? Volume coba dari paling gede. Paling gede ya? Iya. Tes coba. Tes. Tes. Ini paling gede dua-duanya. Tes. Oke. Suara gua biasa bacanya. Oke. Extra filternya nyala nggak? Nyala. Kalau nggak nyala nih ya. Lebih jelas lagi misalnya. Tes. Oh iya. Teman kayak gainnya lebih sensitif, lebih peak gitu. Kalau extra filternya itu buat di mobil yang suaranya berisik banget kan, biar mesinnya agak lebih kedap.
Kalau nggak pakai extra filter kita mungkin segini kali ya. Iya. Ini full ini jam 2 volumenya. Oke. Berarti di atas 50% ya, Ya, volumenya. 70 lah. Oke. Aman? Masih segini? di indikator hijau range-nya sih Ya. secara volume. Nggak terlalu peak volumenya. Oke. Aman. Oke, sip, aman. Sekarang kita akan jalan-jalan ke bagian parkiran yang di luarnya, teman-teman. Ini udah banyak mobil yang jajar sini. Campur juga sih sebenarnya ya sama mobil para peserta. Ada Legender yang warna merah ini. Oh, ini ada Mitsubishi Strada G-Wagon, teman-teman. Ini adalah versi SUV dari L200 Strada yang ada di Thailand. Ya, sebenarnya sih kurang lebihnya dia ya boleh dibilang kembarannya dari Challenger ya. Terus di sebelahnya nggak kalah spesial, ini ada Pajero Gen 2 yang disebut modelnya adalah Fieldmaster. Salah satu yang ngebedainnya ini, dia di bagian over fendernya ya, malah fender sebenarnya, bukan over fender. Modelnya kembung-kembung seperti yang kita suka lihat di Pajero Evolution. Gayanya keren banget ya, jadi kayak rally banget gitu, mobil balap banget, apalagi warnanya putih kayak gini nih. Terus sebelahnya semua nih banyak Ford Ranger yang ada di sini. Oh, ini K45 nih, salah satu tim rally yang boleh dibilang cukup terkenal di Thailand. Asik banget pakai Ranger Raptor. Ini tapi tim supportnya ya, teman-teman. Kalau untuk mobil yang dipakai untuk rally-nya, ini dia nih, depan sini. Wah, keren banget. Pakai Ford Ranger Raptor yang generasi terbaru, teman-teman. Wah, keren banget. Ternyata ada yang udah pakai untuk dijadiin mobil rally ya. Nih pembalapnya, top rally-nya dari Australia, co-drivernya tapi dari Thailand. Asik banget. Kita ambil ngintip sedikit. Ya, benar-benar masih kurang lebih fully stock ya interiornya ya, jadi masih berasa kayak mobil harian. Ini ikut kelasnya itu T2, jadi kalau T2 itu boleh dibilang modifikasinya nggak terlalu banyak yang bisa dirubah. Ini masih pakai velg standar Ranger Raptor. Bannya juga aslinya kan dia pakai BF Goodrich yang MT ya, atau KM3. Tara nih belakangnya, ban serepnya, winch-nya di sana. Asik banget, ganteng pol. Sebelah sini ini tim Propak, tim Wellport. Ini tim dari Jepang, pakai Pajero Sport Gen 1 dan juga Ford Ranger Raptor yang generasinya sebelum yang itu, teman-teman. Tetap ganteng juga ya, asik banget. Mereka sih tahun lalu sudah ikutan juga, teman-teman. Terus habis itu di sana tim Gazoo Racing yang Indonesia, TGRI, tapi lagi kosong. Rally Art juga masih kosong. Sebelah sini ada mobil teman gua, Semi. Satu bengkel juga. Terus rombongan motor ini campur-campur di sini. Ada yang tim Jepang, ada yang Taiwan, ada yang Kamboja, ada yang dari Thailandnya juga, dan Indonesia. Geser lagi. Oh, ini LC300 yang kita udah sempat lihat tahun lalu. Asik banget. Dan teammate-nya pakai D-Max. Asik sih. Oke, ini ada tim AK Racing, AKA Racing dari Vietnam. Wah, velgnya lumayan mentereng juga nih, teman-teman. Dan ini adalah tim yang boleh dibilang cukup konsisten dari Vietnam ya. Dan semangatnya luar biasa. Sering juga di sosmed komunikasi bareng dan sangat suportif banget. Oke banget, asik banget hadir lagi. AK Racing ini dari Vietnam bersama dengan Steelmate Racing. Pakai Hilux. Wah, ganteng banget. Keren banget, teman-teman. Gue pengen ngeliat, soalnya gue ngeliat di foto, dia winch-nya itu modelnya dari belakang sana, teman-teman. Jadi boleh dibilang gayanya gaya adventure ya. Drumnya ada di belakang gitu, terus habis itu dilariin selingnya ke depan gitu. Asik banget. Sayang lagi nggak ada orangnya sama sekali. Kita sambil coba lihat lagi ya ke bagian lain. Ternyata 2 hari sebelum mulai start nggak terlalu banyak ya pesertanya ya yang ada di hotel ini, udah masih pada mencar. Jadi tadi udah nyoba lagi ke ujung yang satunya,
ya udah kurang lebih pesertanya yang ada baru yang kalian lihat di video ini. Jadi kita sekarang udah kembali lagi ke basement. Ini sekarang mulai dilanjut lagi untuk simulasi servis di pitnya. Jadi kayak gue bilang, mereka punya waktu di bawah 20 menit, mungkin sekitar 15 menit untuk melakukan pengecekan semua atau perbaikan atau kurang lebih mengisi kembali yang harus diisi ya. Kayak misalnya ngisi bensin, terus juga ngisi air minum yang untuk disedot, diminum sama gua dan Reki, termasuk juga untuk air wiper, ngecek air radiator dan lain-lain. Jadi sekarang kalau kalian lihat lagi pada ngerjain atau lagi pada ngecekin untuk yang bagian di depannya. Sementara untuk waktunya ada di situ, digantung. Ini sekarang udah berjalan 8 menit. Oh iya, gue pengen cerita sesuatu. Ini mumpung ban lagi dilepas, ada yang beda dari yang kalian lihat sebelumnya. Jadi sekarang itu dia udah diganti pakai ban BF Goodrich yang MT atau yang KM3. Ukurannya tetap sama kayak sebelumnya, yaitu 285/70 R17 ya. Jadi kalau kemarin kita pakai yang AT atau yang KO2, pas kemarin udah sampai sini langsung diganti sama yang KM3 atau yang MT-nya, teman-teman. Ini yang gua seneng, ya bersyukur juga dan terima kasih juga. Jadi ban ini emang dibikin langsung ya sama BF Goodrich di Amerika. Persiapan untuk ISR 2023. Wah, alhamdulillah, thank you banget. Dapat ban yang seger ya, istilahnya fresh from the oven nih. Udah bisa pasang, Mbak? Oke. Ini udah dipasang lagi sekarang. Depan udah mau pasang. Kalau gitu taruhnya di samping sini nih, biar nggak ketendang. Memang. Man.